Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa kita ucapkan. Tidak lupa sholawat serta salam dalam tercurahkan Baginda Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kami ke jalan yang lurus. Perkenalkan, nama saya Yulia Herliana Sari dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Prodi Pendidikan Ekonomi dan Tata Niaga. Saya di sini akan menjelaskan tentang dampak pandemi COVID-19 yang merubah krisis keuangan dan pendapatan ekonomi di Indonesia, yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baik, di sini pertama-tama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang perkembangan di Indonesia. Saat ini Indonesia masih bergelut melawan virus corona dari tahun 2019 hingga saat ini. Jumlah kasus virus corona yang terus bertambah setiap harinya, tetapi ada laporan kesembuhan dan kematian setiap harinya. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19. Gejala yang mirip seperti flu, kasus virus corona diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan kota Wuhan di Cina. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus corona mewabah di seluruh dunia. Maka dari itu, pemerintah membuat suatu keputusan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang disingkat sebagai PSBB. Ternyata dari pandemi COVID-19 berdampak luas kepada proses produksi di suatu perusahaan. Distribusi kegiatan yang mendukung aktivitas masyarakat pada negara kita sendiri, yaitu Indonesia, mengalami resesi atau perubahan keuangan akibat pandemi COVID-19 ini. Setelah perekonomian kuartal ketiga tercatat minus dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Ini adalah resesi pertama setelah krisis moneter pada tahun 1998. Penyebaran COVID-19 yang telah menyebar pada akhirnya membawa resiko yang sangat buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia, khususnya dalam hal pariwisata, perdagangan, dan investasi. Pandemi yang berdampak kepada krisis keuangan dan pendapatan di Indonesia adalah menyebabkan asumsi di Indonesia berkurang seperti pendapatan pada umumnya. Dengan demikian, yang mengakibatkan para pengusaha atau perusahaan gulung tikar diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang terus mengintai di Indonesia. Pandemi COVID ini yaitu sangat amat miris dengan suatu keuangan di Indonesia. Banyak yang menjadi pengangguran dan kehilangan pekerjaan akibat suatu perusahaan itu gulung tikar. Sejak pandemi COVID-19 ini masuk ke negara Indonesia, semua rakyat mengalami kelumpuhan ekonomi seperti pengangguran, para pengusaha gulung tikar, akibat pendapatan penjualan menurun sangat drastis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang strategi pemulihan pendapatan ekonomi, mengungkapkan kalau kebijakan fiskal di tahun 2021 akan fokus percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Astera Primanto Bakti pun mengungkapkan akan ada 4 hal yang dikerjakan oleh pemerintah di tahun 2021. Pertama, dengan melanjutkan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, apalagi seperti yang kita ketahui perekonomian di Indonesia sangat terpukul akibat pandemi COVID-19. Maka dari itu, pemerintah perlu terus mendorong pemberdayaan UMKM melalui berbagai upaya antara lain pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan penguasaan teknologi bagi penguatan permodalan melalui program KUR Bank BRI,
Kredit Usaha Mandiri atau KUM, Bank Mandiri. Permasalahan UMKM lain yang tidak kalah seriusnya adalah lemahnya akses informasi pasar sehingga pemasaran produk kurang mempunyai daya saing di pasar global. Sementara itu, di pasar lokal dengan pola konsumsi masyarakat yang lebih memilih produk luar negeri menjadi salah satu faktor kurang berkembangnya UMKM. Baik dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah, menurun suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Dalam penanganan ini, pemerintah menyadari akan adanya penanganan serius untuk mengatasi krisis kesehatan, sosial, dan keuangan. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal atau yang disingkat sebagai BKF, Kementerian Keuangan, Hidayat Amir mengatakan untuk mengatasi persoalan itu harus dilakukan secara serius karena wabah ini berdampak kepada sosial ekonomi dan dunia usaha. Pemerintah memiliki langkah-langkah untuk mengurangi dampak tersebut dengan bidang kesehatan, misalnya memberikan perawatan bagi tenaga medis. Lalu pemerintah memberikan jaring pengaman sosial terhadap aktivitas sosial dan ekonomi untuk masyarakat yang pendapatannya berdampak selama pandemi COVID ini. Dengan melakukan peningkatan dana bantuan dan perluasan PKH, meningkatkan pemberian kartu sembako, dan penambahan fleksibilitas kartu prakerja sehingga dapat memberikan bantuan lainnya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus ikut dan patuh terhadap peraturan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah agar bertujuan untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menyeimbangkan. Di sini, aku bakal sharing bagaimana cara mengantisipasi virus COVID-19 ini. Yaitu yang pertama, penghentian penerbangan dari luar negeri. Yang kedua, bila ingin ada penerbangan harus diperketat pemeriksaan kesehatan di bandara tersebut. Dan larangan untuk impor barang atau yang lainnya dari luar negeri. Baik, sebelum saya menutup video ini, saya ingin memperingatkan kembali kepada masyarakat seluruh dunia agar selalu taat dalam mengikuti protokol kesehatan demi mencegah penularan virus COVID-19 ini. Dengan cara yang pertama, menggunakan masker secara pas yang disesuaikan dengan standar WHO agar tidak ada celah yang terbuka. Yang kedua, mengikuti program vaksinasi. Yang ketiga, memastikan celah ventilasi yang baik. Yang keempat, sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer. Yang kelima, menghindari kerumunan. Yang keenam, menjaga jarak. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga bisa diterima dengan baik dari pemaparan saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ditunggu next video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.